Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini Mamiluki Tarot MS mau bacakan untuk message daily, pesan darinya. Insyaallah ini bisa resonate dengan kita dan juga dengan dia, dan ketarik di bawah alam sadarnya dia. Seperti biasa, kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Message darinya, oke, pesan darinya. Message daily buat kita. Oke. Dia bilang, I hate this situation. So, dia benci banget dengan situasinya saat ini. Mungkin dia mempunyai suatu keadaan yang tidak mengenakan buat dia. Dan di sini dia bilang, I guess you happy without me. Jadi dia benci banget ya ketika dia merasakan kita bahagia tanpa dia, karena I know I cause a pain temporary and maybe what I do is wrong, but my feeling for you are real. Ya, aku tahu aku telah memberikan sakit hatimu untuk sementara, ya, temporary. Walaupun temporary kan pastinya sakit ya, dan maybe apa yang aku lakukan adalah salah, tapi perasaanku ke kamu itu benar. Jadi ya dia benci banget ya, karena dia udah menyakiti kita dan dia tahu, dia merasakan kita happy tanpa dia. Oke. Oh my god. Oh my god. Oke. Alright, di sini yang aku lihat, I do best I can do for this love. I know I give you a lot of face angry over many years, and I proud having you, and let's see what's happened next between us. I know they are more perfect than me. You always into my dream in every night. Jadi dia udah lakukan sebisanya dia ya untuk progres cintanya ini ke kalian, dan dia juga tahu, dia sadar kalau dia telah memberikan kebencian dan kemarahan di wajahnya kalian, di wajah kita, bisa dengan bertahun-tahun, dan dia juga sebenarnya bangga mempunyai kita ya, memiliki kita. So dia hanya berharap, hanya waktu yang bisa menjawab let's see what happen next between us. Jadi dia ya tinggal menunggu waktu aja apa yang terjadi di antara kita ya, dia dan kita. Karena dia tahu ya bahwa banyak orang yang menyukai kita lebih sempurna dari dia. Dan dia ingin mengatakan kalau kita selalu ada dalam mimpinya setiap malam. Jadi dia di sini penyesalan intinya. Ya. Dia lakukan sebisanya mungkin untuk mempertahankan hubungan, tapi memang dia telah memberikan wajah kalian marah, kesal, benci ya, karena dari sikapnya dia di sini memberikan luka pada kalian. Dan ya dia hanya menunggu waktu apa yang akan terjadi di antara kita, tapi dia juga merasakan kalian happy tanpa dia, karena dia tahu ada orang lain yang lebih sempurna dari dia, lebih dari dia. Dan dia memimpikan kita terus ya tiap malam. Jadi ini orang gelisah kalau aku bilang ya, intinya ini kalau dari tarotnya ya, dari readingan ini tarotnya, the pointnya adalah Nine of Swords. Jadi orang yang banyak diteror, kegelisahan dan lelah, capek dari drama yang dia buat sendiri ya. Jadi ini dia tidak bisa melupakan kalian. I do best I can do for this love ya, karena dia kan menduakan kalian ya. Dia coba membolak-balikan, dia coba untuk memutarbalikan lagi hubungan ini ya. Jadi
tidak ada perubahan ya, diputar balik lagi sama dia ya, karena sebagian dari kalian ada yang bercerai karena ada cinta baru di sini. Oke. Jadi ya dia lakukan sebisanya mungkin ya untuk mempertahankan cinta ini, tapi ternyata dia keraguan. Dia coba untuk mengimbangi ya dua cinta di dalam kehidupannya dia, tapi ternyata apa yang dia lakukan malah banyak ketidakseimbangan, dan juga dia banyak stres ya dari pilihannya dia di sini, dan tidak ada perubahan dalam circle-nya. Makanya dia memahami ya, dia memberikan kalian ini wajah marah, kesal ya, karena dengan caranya dia menyakiti kita, yaitu mendua ya, karena dia selalu membelakangi hubungan kita, dimana dia dihadapi dengan diberikan suatu pengalaman hidup tentang ini ya, hasilnya dia untuk di masa depan. Jadi dia sebenarnya udah sukses sama kalian ya, sama kita, tapi dia ternyata menduakan kalian ketika dia sukses, dan ini membuat dia memasa bodohkan kita ya. Jadi kita dicuekin lah ibaratnya gitu ya, di nomor sekian kan, karena dia ada orang lain ya di depan mata dia gitu. Dan satu sisi ya karena kita long distance di sini, dia sebenarnya bangga memiliki kita ya, karena dia merasakan, dia mempelajari segala apa yang terjadi selama berhubungan dengan kita, yaitu tentang tutur kata, tentang action ya di sini. Karena dia dominan dan berambisi sebenarnya dengan kita ini toxic ya, karena dia selalu addiction dengan keuangan, kebahagiaannya dia sendiri ya. Dia merasakan kalau dengan kita ini banyak sekali kebahagiaan ya di sini. Tapi memang ada perselingkuhan. Dia selalu memantau kalian ya di sini, entah itu lewat internet ya, ataupun lewat telepati di sini. Karena kan dia orangnya nekatan ya, ketika dia menginginkan kebahagiaan dia sendiri, pada akhirnya ya dia hanya menunggu waktu apa yang akan terjadi di antara kita ya, dia dan kita. Karena di sini dia nekat ya, ingin keluar dari zona aman ya untuk bisa kembali. Tapi memang dia merasakan kalau kalian juga sudah mau keluar dari zona aman, karena dia melihat kalian ada seseorang yang menginginkan kalian lebih sempurna dari dia ya di sini. I know they are more perfect than me ya. Ada persaingan ya, persaingan di antara dia dan orang barunya kalian, dan dia merasa tertantang untuk bisa mendapati kalian lagi di sini ya. Dan dia di sini juga coba untuk memenangkan kalian lagi nih nanti ya. Ini pesannya dia ya, di bawah alam sadar dan tindakannya dia kelak insyaallah. Karena di sini ya dia masih memimpikan kalian ya, di dalam kesendiriannya, di dalam penyesalannya, dia masih memimpikan kita di sini ya, masih memimpikan. Dan dia juga kehilangan kesempatan untuk bersama dengan kita ya, tentang ketulusan cinta, karena orang yang dia inginkan, optionnya ini tidak membuat dia bahagia, karena dia yang menjadi orang yang negatif terus ya dengan option-optionnya ini. Bisa kita lihat ya, karena kan dia coba untuk lakukan terbaik untuk cintanya ke kita, tapi ternyata dia banyak keraguannya karena ada cinta segitiga datang ke dalam kehidupan dia ya. Tentang orang ketiga dan topeng, dia bingung ya dengan kebohongannya dia sendiri. Dan yang aku lihat di sini memang dia banyak keraguan ya dalam ilusinya dia sendiri. Dia juga ragu dengan intuisinya dia, bahkan juga dia menjadi tidak seimbang ya dalam ketakutannya dia sendiri. Kenapa? Karena topengnya dia di sini. Jadi dia lakukan sebisanya dia mungkin untuk bisa mempertahankan hubungan kalian dengan cara topengnya dia, tapi ternyata tidak bisa ya, karena di sini banyak keraguan dan ketakutan dalam cara dia mempertahankan hubungan cinta segitiga ini.
dan dia sadari dia membuat kalian marah, dan dia sadari telah membelakangi kalian, ya. Makanya dia melihat kalian sudah pengen meninggalkan dia, bahkan dia juga di sini coba untuk meninggalkan kalian ya di sini, karena ada suatu pengalaman hidup yang membuat dia pikirnya bisa membuat bahagia di masa depan, tapi ternyata dia melihat kalian sudah move on, ya. Dia bangga memantau kalian di sini karena kalian sudah bisa hidup mandiri, bisa cantik, bisa ganteng, bisa sukses di sini. Makanya dia banyak ketakutan ya ketika mau kembali dengan kalian, apakah bisa sejajar atau tidak, karena dia memantau kalian saat ini. Di dalam batinnya dia bangga sama kita, tapi dia juga munafik ya, memantau kesuksesannya kita. Makanya dia di sini coba, ya udahlah, lihat waktunya aja gimana kedepannya di antara kita, karena di sini dia juga coba untuk bebas ya tentang komitmen, tapi dia juga akan mengambil resiko untuk bisa healing dan bersama lagi sama kita di sini, ya. Karena dia melihat ya ada seseorang yang menyukai kita, ya. Dia tahu, dia sadari, dan dia tahu yang menyukai kita ini lebih sempurna dari dia, ya. Makanya dia merasa tertantang, merasa tersaingi di sini, ya. Dan dia merasa kehilangan, merasa ditinggal sama kamu, karena ya dia tahu dia sudah kehilangan keberaniannya untuk ketemu sama kamu, karena dia sadari dia telah melukai kalian ya di sini dan meninggalkan kalian karena ada option-option yang datang dalam kehidupannya dia. Dan di sini yang aku lihat memang dia kehilangan kejantanannya dia juga ya. Sorry guys, aku cuma baca di sini ya. Kehilangan kejantanan ataupun kehilangan, ya kalau perempuan apa ya, hasratnya lah gitu ya. Aku nggak tahu kalau perempuan. Dan di sini dia merasa kehilangan karir dan dia udah nggak punya apa-apa kalau dibanding ini ya. Di dalam kekuatannya dia tuh, keberaniannya dia udah nggak berani gitu, udah nggak ada. Dan ya dia kehilangan kesuksesan, kehilangan kemenangannya dia tahu, dia sadari gitu. Makanya dia bilang ya di sini, I know they are more perfect than me, ya. Jadi dia tahu ada yang lebih sempurna dari aku, ya. Tapi dia sadari, ya, dia ingin kalian tahu kalian ini selalu ada dalam mimpinya dia. Dia berpikir, dia merasa penyesalan, kehilangan kesempatan terbaiknya untuk bisa berbahagia dengan kalian. Dia depresi banget ya tentang mimpinya bersama kita, dan dia juga daydreaming ya, fantasi tentang kita di sini. Dia berfantasi sekali tentang kita setiap malamnya, dan dia juga menunggu tentang kita ya di sini, karena dia tahu dia telah mengkhianati kalian di sini. Dia menunggu tentang komunikasi dengan kita, menghayal bisa komunikasi lagi sama kita di sini, karena dia banyak penyesalan ya dalam progres kehidupannya dia, terutama tentang percintaan di sini yang aku lihat. Dan dia banyak kekecewaan ya dari adanya perceraian, perpisahan, kacau juga tentang keuangannya dia. Dan yang aku lihat di sini dia trauma ya tentang hubungan baru ya, dan dia juga stagnan dengan hubungan bersama twin flame-nya di sini ya. So kalau yang aku lihat di sini, dia memantau kalian ya, memantau kita pesannya, dan dia coba untuk healing. Dia beranikan diri, tapi dia menunggu waktu yang tepat koneksinya sama kita itu bagaimana, karena dia tahu dia nggak bisa ikut bersaing karena dia kehilangan pekerjaan, kehilangan kejantanannya, keseksiannya, kehilangan rasa percaya dirinya, dan dia kehilangan kemenangannya ya di sini. Maka dia hanya bisa bermimpi tentang kita ya, gimana komunikasi lagi dengan kita itu dengan mimpi, karena dia banyak penyesalan dari cara dia mereject kalian di masa lalu. Dan dia juga bermimpi gimana caranya bisa datang traveling ke kita ya, untuk progres lagi. Dia kehilangan kesempatan terbaiknya
bersama kita di masa depan. Dia memantau kalian nih, dia bangga banget ya, dan dia mempelajari cara kalian bermandiri. Kita lihat ya. Ya, karena dia ingin banget kembali lagi sama kalian nih guys nanti. Itu di dalam bawah alam sadarnya dia, dan dia sedang memantau kalian ya. Gimana kalian bahagia, gimana kalian bisa tanpa dia ya di sini. Dan dia sangat-sangat berhati-hati ya ketika mau union juga ke kalian, karena dia tidak mau terulang lagi di sini. Ya, karena dia selalu ada dua pilihan di dalam kehidupannya dia. Ini membuat dia banyak ketakutan sendiri, terutama untuk bisa unionnya 2 ya kartunya. Sorry guys, nggak apa-apa ya, karena ini nggak sengaja. So otomatis ini udah masuk di sini ya. So otomatis dia sangat berhati-hati. Kenapa? Karena di dalam kebahagiaan kalian ini selalu ada topeng ya, selalu ada topeng. Dan pada akhirnya ya dia tahu dia telah meninggalkan kalian di masa lalu demi masa depannya dia sendiri ya, dan dia tidak memperdulikan kalian di mana kalian benar-benar sedang membutuhkan cinta ataupun sayang-sayangnya dengan dia ya. Sekarang dia meninggalkan kalian dengan drama yang dia buat. Dia tahu membuat kalian banyak marah di sini bertahun-tahun di sini. Makanya dia berharap gimana caranya untuk bisa healing dan bersama kepada kalian. Tuh ya, karena dia berharap banget keluar dari zona aman dan kembali kepada kita. Let's see what happen next between us ya. Jadi ya, mau lihat gimana perkembangan selanjutnya kepada kita, karena dia ingin memulai sesuatu yang baru lagi dengan kita. Tapi dia sadari dia nggak bisa bersaing dengan orang-orang yang menginginkan kita, karena dia tahu dia sudah kehilangan kejantanan, keseksian, kecantikan, kehilangan percaya diri, dan kehilangan pekerjaan di sini. Dia tahu, karena ada karma buruk ya untuk dia di sini, dan dia merasakan ya ada pembayaran karma buruk yang dia jalani, dan dia tahu orang lain menyukai kalian ini membuat dia menambah karma buruknya dia, karena dia nggak bisa bersaing untuk mendapatkan kalian lagi. Dan the Wheel of Fortune in the Reverse ini kalau aku bilang adalah tentang pembayaran karma buruk ya, sangat-sangat buruk, karena ya dia tidak mempelajari apa yang dia sudah lakukan di masa lalu. Dan yang aku lihat memang dia banyak kehilangan rasa percaya dirinya dia, kehilangan kontrol dirinya dia, bahkan dia juga kehilangan kekuatan untuk fokus sukses. Dia nggak bisa ya. Dan yang aku lihat sini dia kehilangan kesempatan terbaiknya untuk bersama kita, karena ada orang lain lebih sempurna menginginkan kita dengan jujur, dengan tulus. Dan di sini yang aku lihat memang dia menjadi tidak stabil ya, tidak stabil, dan juga ketidakberuntungan banyak. Ini membuat dia ya menjadi situasinya makin memburuk, dan ditambah lagi dia ketidakberuntungan mengontrol apapun yang terjadi yang diberikan Tuhan saat ini dan akan datang ya, karena dia membayar karmanya sekarang. Makanya dia hanya bisa bermimpi, menghayalkan tentang kalian ya, karena dia kehilangan kesempatan. Penyesalan sangat dalam yang dia rasakan dari adanya cinta-cinta yang lain datang ke dia. Ini membuat dia banyak kekecewaan dari cinta-cinta yang lain ya selama sama kita. Dan makanya dia bermimpi, mimpikan kalian setiap malam, mimpikan kita ya di sini, karena dia untuk bisa reconciliation, berhayal ya, progres kembali di sini. So kita lihat sarannya buat kita untuk orang seperti ini. Bahagiakan dirimu dan keluargamu ya, dan nikmatilah kebahagiaanmu bersama anak-anak ataupun orang tuamu ya, dan fokuskan dirimu dalam keuangan agar kamu menikmati hasil kerja jerih payahmu ya. Lakukanlah dan tetaplah berkomitmen dengan apa yang sudah kamu terima saat ini. Dan ingat, jangan sampai kamu terbunuh yang kedua kalinya atau kesekian kalinya dari seseorang
yang selalu datang dan pergi, yang membuat kamu menjadi tidak berdaya dalam ketulusan kamu. Dan kamu harus bisa optimis dalam diri kamu untuk bisa ngeblok seseorang yang tidak bisa membuat kamu bahagia, ya. Dan kamu juga harus kuat dalam spiritual, optimis, dan juga kamu harus menjadi seseorang yang benar-benar energik, dan juga buang rasa ketakutan kamu dalam mencintai dirimu sendiri. Oke? So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments-nya channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.